Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan Ibu Nisa. Jadi, untuk video kali ini kita akan membahas terkait pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Seperti yang udah dibahas, yang pasti kalian ketahui bahwa dalam persamaan dasar akuntansi itu ada harta sama dengan utang plus modal. Nah, sekarang kita ke pencatatannya. Jadi, kalau harta pasti itu kan yang berkaitan dengan piutang, kas, perlengkapan, peralatan, itu masuknya dalam harta. Kalau utang berarti utang dagang, terus utang bank, itu masuk dalam akun yang utang. Nah, kalau modal, ketika ada transaksi penyotoran modal awal, pendapatan, beban, dan prive, itu masuknya ke yang modal ini. Nah, misal kita ke contoh, misal ketika kita membeli harta, contohkanlah membeli perlengkapan secara tunai, berarti itu masuk dalam akun harta tapi yang perlengkapan dan kas. Kalau kita beli harta secara tunai berarti kita kan mengeluarkan uang. Nah, transaksi yang berkaitan dengan uang, mau menerima uang atau mengeluarkan uang, berarti itu masuknya ke akun kas. Nah, kas ini termasuk dalam harta. Berarti kalau beli perlengkapan secara tunai, perlengkapannya bertambah, kasnya juga berkurang. Nah, ketika membeli misal beli perlengkapan lagi tapi secara kredit atau utang, berarti masuk dalam akun harta yang perlengkapan tapi bertambah, dan juga utangnya masuk ke akun utang itu juga bertambah. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya itu ada pembayaran sewa. Nah, pembayaran sewa ini ada dua jenis. Ketika dia membayar sewa untuk bulan itu saja, berarti dia masuk ke dalam beban sewa. Tapi ketika untuk membayar untuk beberapa bulan ke depan, masuknya ke dalam sewa dibayar di muka. Nah, ini misal bayar sewa untuk 2 bulan ke depan, berarti itu masuk dalam sewa dibayar di muka bertambah dan kasnya berkurang. Itu dua-duanya masuk ke dalam harta. Nah, misal lagi bayar sewa untuk bulan tersebut, berarti kita kan mengeluarkan uang tuh, berarti kasnya berkurang dan beban sewanya berkurang. Ini hitam-hitam ini kuku ini spidol ya. Bukan kotoran tapi bekas spidol. Nah, selanjutnya untuk contoh lagi, misal menerima pendapatan. Misal kita punya usaha travel misalnya. Nah, mobil kita kan disewa tuh, misal berarti kita nerima uang, berarti kasnya bertambah di sebelah harta, pendapatannya bertambah tapi ditaruh di sebelah modal. Kalau misalnya kita nerima pendapatan, misalnya kita nyewain mobil dulu, tapi uangnya nanti belum kita terima, tapi mobilnya udah dipakai dulu, berarti itu masuknya ke dalam piutang. Untuk berikutnya, ini adalah contoh dari pencatatan persamaan dasar akuntansi. Jadi kalian harus buat seperti ini. Ini adalah ikhtisar transaksi. Ini merupakan nama perusahaannya. Nah, kemudian di sini kalian buat kolom, isinya ada harta, utang, modal, sama keterangan. Nah, di harta ini tadi kan dibagi ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan juga peralatan. Di utang ini ada dua, ada utang usaha dan juga utang bank. Kemudian ini modal. Untuk keterangan di sini ini diisi ketika transaksi itu berpengaruh ke modal, yaitu tadi seperti modal seperti pendapatan usaha, pembayaran beban listrik, air, telepon, dan juga pembayaran gaji maupun pembayaran sewa pada bulan tersebut. Contoh misal di sini ada transaksi menyotorkan uang tunai sebesar 80 juta sebagai modal. Berarti kalau dia udah ada kata-kata sebagai modal, berarti dia masuknya ke kolom yang kas dulu 80 juta, kemudian masukkan ke yang modal 80 juta. Seperti itu. Nah, terus kita lihat di transaksi berikutnya, tanggal berikutnya itu apa? Oh, tanggal berikutnya transaksinya ini nih, pembayaran
sewa untuk beberapa bulan, misal untuk 3 bulan ke depan dibayar dengan tunai, berarti dia kan kasnya berkurang 12 juta karena dia bayar sewa untuk 3 bulan ke depan, baru masukkan ke kolom yang sewa dibayar di muka. Karena kalau dia berkurang dikasih tanda kurung ini, kemudian modalnya kan tetap. Nah, setelah itu kolom yang di bawah ini adalah total, karena tadi kita di awal punya uangnya 80 juta, kemudian kita bayarkan beban sewa 12 juta, jadi sisanya ada 68 juta. Nah, selanjutnya turun ke bawah, ini ada sewa dibayar di mukanya tetap 12 juta, kemudian ke modal. Modalnya kan karena tadi di transaksi kedua nggak berkaitan sama modal, jadi modal di berikutnya itu tetap. Dan begitu seterusnya. Sampai di akhir nanti hasilnya itu harus balance antara harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi yang harta tadi semuanya, yang harta tadi kayak ini kan totalnya kas di akhir itu ada 78.500.000. Kemudian untuk piutang ada 2 juta, perlengkapan 9 juta, sewa dibayar di muka 12 juta, peralatannya ada 35 juta. Nah, ini kan harta, berarti itu di total semua. Bener nggak hasilnya itu sama dengan utang, yang utang ditambah juga semuanya 20 juta tambah 30 juta ditambah dengan modal. Oke, itu aja video kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum.